Halo, perkenalkan, nama saya Kade Arianti Oktaviani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pemahaman tentang perpajakan. Jadi, apa itu pajak? Langsung aja yuk, simak videonya ya. Jadi, sebelum kita ke materi, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang latar belakang dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan membangun nasional. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat secara finansial mampu untuk membayar pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Perpajakan, Indonesia menganut sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Selanjutnya kita ke pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Selanjutnya, kita ke jenis-jenis pajak. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan pemungutan. Jenis yang kedua berdasarkan golongan dan jenis pajak yang terakhir berdasarkan sasaran atau objeknya. Berdasarkan pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh Ditjen Pajak yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Bea Matre, pajak bumi dan bangunan, dan yang terakhir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis pajak berdasarkan pemungutan yang kedua yaitu pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah masing-masing daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak kendaraan bermotor. Jenis pajak yang kedua yaitu berdasarkan golongan. Berdasarkan golongan dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yang terdiri dari pembebarannya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain dan PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung, pembebarannya dapat dipindahkan kepada pihak lain dan PPN. Jenis pajak yang ketiga yaitu berdasarkan sasaran atau objeknya. Di sini terdiri dari dua yaitu yang pertama subjektif dan objektif. Subjektif terdiri dari berdasarkan subjek baru dicari objeknya. PPh, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Yang berikutnya objektif, berdasarkan objek baru dicari subjeknya. PPN, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau wilayah Indonesia.
PPNBM adalah pajak pertambahan nilai atau PPN untuk barang mewah. Selanjutnya, kita ke sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Baik, saya akan menyajikan berbagai sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Official Assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Yang kedua, Self-Assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum atau pemeriksaan dan penyidikan pajak. Selanjutnya, sistem perpajakan Indonesia. Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda pada Ordonansi PPS 1925 dan Ordonansi PPD 1944. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self-Assessment. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun alasan dari pemerintah mengubah sistem pajak dari Official Assessment ke Self-Assessment adalah untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran pajak dari wajib pajak dan pemindahan risiko serta tanggung jawab pajak. Selanjutnya, kita ke peran, fungsi, dan asas pengenaan pajak. Yang pertama, peran pajak yang terdiri dari peran pajak dalam pembangunan dan peran pajak dalam kebijakan fiskal. Peran pajak dalam pembangunan, pajak sangat erat hubungannya dalam pembangunan nasional baik di sektor publik maupun sektor swasta. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, memperlancar roda pemerintahan, dan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan peran pajak dalam kebijakan fiskal, pajak merupakan bagian yang tak terpisahkan pada kebijakan fiskal. Pasalnya, pajak merupakan kontributor terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selain itu, pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian. Ketika penerimaan negara dari sektor pajak tinggi, maka pemerintah akan mampu mengalokasikan ke beberapa program strategis, program-program pembangunan infrastruktur, serta alokasi subsidi pada beberapa sektor strategis nasional juga sangat tergantung dari penerimaan negara, salah satunya dari pajak. Lewat alokasi yang tepat, maka kebijakan fiskal akan mampu memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan, seperti menciptakan keadilan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Yang pertama, ada fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya.
Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi yang keempat yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, asas pengenaan pajak. Yang pertama, asas domisili. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berpendudukan di negara itu. Yang kedua, asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Yang terakhir, asas kebangsaan, nasionalitas, dan kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak ialah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Selanjutnya, kita ke sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari wajib pajak. Tapi, mengapa pasti banyak wajib pajak yang terkena sanksi pajak? Rupanya, banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari sanksi pajak, kita harus mengetahui apa saja kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi pajak. Yang pertama, lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satu penyebab utama keterlambatan pembayaran pajak adalah karena wajib pajak lupa tanggal pelaporan. Hal ini biasanya terjadi pada wajib pajak yang mengurus seluruh administrasi perpajakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, menunda pembayaran pajak. Sering menunda pembayaran pajak dapat menyebabkan wajib pajak terkena sanksi pajak. Tidak hanya sanksi karena telat membayar pajak, wajib pajak juga bisa terkena sanksi karena telat menyampaikan SPT, sebab jika surat pemberitahuan tahunan atau SPT dilaporkan tidak tepat waktu, wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak berupa denda dan bunga. Yang ketiga, menyembunyikan data. Ini merupakan tindakan ilegal dari wajib pajak yang bertujuan mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan. Caranya dengan menyembunyikan atau memalsukan beberapa data seperti data pendapatan yang diperoleh dan lain sebagainya. Hal ini sudah tentu dapat membuat wajib pajak terkena sanksi pajak. Berbicara mengenai sanksi pajak, kita harus tahu apa saja jenis sanksi pajak itu sendiri. Yang pertama, sanksi administrasi pajak. Sanksi ini ialah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang. Dan sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak
yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban pembayaran pajak. Besarnya sudah ditentukan per bulan. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Kekurangan pajak akibat penundaan SPT pun dikenakan sanksi berupa nilai bunga senilai 2% per bulan atas kekurangan pembayaran pajak. Mengangsur atau menunda pajak juga dikenakan bunga senilai 2% per bulan dengan ketentuan bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan. Dan sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar. Yang kedua, sanksi pidana pajak. Sanksi ini ialah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau penyampaian SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali sejumlah pajak terutang. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.